Tararat, tat. Tolong jangan jatuh, tolong jangan jatuh, tolong jangan jatuh. What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita akan unboxing sesuatu yang berbeda ya, bukan drone, bukan action cam, tapi ini mainan gue sendiri ya, jadi gue udah pengen ini udah lumayan lama. Ini adalah TV 4K dari Sony. Ya buat teman-teman yang baru aja lihat channel ini biasanya untuk ngebahas unboxing, review, dan juga tips dan trik mengenai drone, ada juga action cam, dan beberapa aksesoris pendukungnya lah. Tapi kali ini kita akan unboxing sesuatu yang berbeda. Nah, untuk yang belum subscribe, buruan subscribe aja dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari channel The Gadget Whisperer. Oke, yang ada di samping kita ini adalah Sony Bravia ya. Saya udah pengen banget ini TV, udah cukup lama ya, tapi masih browsing-browsing dan ngeliat mana yang paling pas dari sisi budget dan juga fitur. Akhirnya jatuh pada ini ya. Kenapa saya pilih ini? Saya kasih tahu juga alasannya ya. Jadi teman-teman yang baru mau beli TV, siapa tahu ini bisa menjadi referensi. Ya, kebetulan saya dapat juga brosurnya dari Sony dan saya lihat-lihat memang TV-nya Sony itu memang sangat menggugah selera ya. Harganya memang price range-nya lumayan tinggi, tapi dibanding dengan kompetitornya, engine dari TV ini bagus banget dan juga layarnya itu oke, gambarnya juga bagus. Yang menarik dari sini adalah tingkatan grade-nya cukup banyak ya, dari tingkatan yang paling rendah, dari yang Full HD hingga yang 8K. Nah, jadi latar belakang saya membeli TV ini adalah, jadi dulu sekitar 11 tahun lalu, sampai sekarang juga TV-nya masih ada. Saya tuh beli TV 42 inci pertama kali, itu mereknya LG, itu LED saat itu. Dan harganya sekitar 9 juta, diskon ya, aslinya sebenarnya 12 juta waktu itu. Nggak tahu saya dikibulin sama salesnya atau enggak, tapi intinya katanya price-nya 12 juta, tapi di slash jadi 9 juta. Jadi saya tergiur dan saya beli. Itu 11 tahun lalu. TV-nya masih ada sampai sekarang, masih buat dipakai nonton anak saya ya, kayak untuk nonton Disney Channel dan lain-lain. Lalu saya kepikiran kalau saya pakai TV itu buat saya juga gitu, maksudnya selera saya dengan anak saya tentunya beda, dan saya dengan istri saya mostly suka sama film. Lalu kita mikir TV apa yang paling pas, dan juga saya plan pengen nyobain yang namanya PS5 ya, atau PS5. Jadi saya browsing-browsing, saya cari TV yang good untuk dua hal, yaitu untuk nonton dan juga untuk gaming ya. Jadi jatuhlah beberapa pilihan. Nah, pilihan yang paling oke dengan budget ya dan juga fiturnya adalah TV ini ya, X9000H. Kalau teman-teman lihat di browsing di internet ya, kayak di YouTube juga ada, itu di Amerika nggak tahu kenapa dibilangnya X900H ya, nolnya kurang 1. Cuman reviewnya banyak juga di Amerika, dari sisi gambar, brightness, black ya, kalau biasa kalau TV tuh pengen lihat blacknya seperti apa, dimming dan lain-lain, itu dan dites juga di gaming itu seperti apa, itu ada semua lengkap. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membeli TV ini ya, dengan approval istri tentunya, dan kita akan buka nih isinya kayak gimana, dan kita akan setup. Ya, jadi ada beberapa alasan tadi kan. Nah, salah satunya kita lihat nih dari boxnya sendiri. Ini ada tulisannya 4K HDR, which is HDR itu adalah High Dynamic Range. Nah, di sini ada bintangnya nih. Saya pengen tahu bintangnya apa. Saya browsing, kalau 4K itu sebenarnya resolusinya itu 4096 kali 3112 ya. Tapi di sini di bintang ini ditulis di sini bahwa resolusi aktualnya adalah 3840 kali 2160. Ya, mungkin karena itu adalah aspek rasio ya, 16:9. Saya nggak tahu kalau apakah 4096 kali 3112 itu adalah 4:3, saya nggak tahu. Tapi yang jelas aktualnya adalah seperti ini, dan dia bisa menyebut ini sebagai Ultra HD atau 4K. Nah, HDR-nya tentunya itu adalah teknologi dari beberapa TV, khususnya juga Sony ini, dengan ada High Dynamic Range ya, bisa apply
high dynamic range. Kalau baca speknya itu banyak banget ya, banyak banget, tapi saya jelasinnya nggak terlalu sampai dalam situ. Nah, yang kedua adalah ini namanya full array LED. Ya, mas-masnya waktu bilang, Pak, ini beda LED-nya dengan LED biasa. Emang apa? Full array, maksudnya apa? Jadi, dia bilangnya seperti ini. Dia menerjemahkannya dengan kata-katanya dia seperti ini. Jadi, di belakang panel ini ada backlit-nya ya, backlight-nya. Backlight-nya itu memakai LED. Jadi, TV itu nggak semua full array. Jadi, ada yang kayak dulu tuh yang LCD, itu mereka garis, lampunya itu bergaris seperti itu. Udah gitu ada yang edge lit LED, jadi hanya di ujungnya doang, jadi tengahnya nggak ada. Tapi kalau ini full array itu semuanya rata, jadi bintik-bintik itu rata. Jadi kalau untuk spesifik gambar misalnya atau video, itu yang ada hitam dan ada, misalnya kita lagi ngeliat video atau film yang malam-malam gitu di gedung, ada gedungnya, ada cahayanya segala macam, terus sisanya itu hitam. Jadi dia akan menyesuaikan bahwa yang bagian yang ada gedung-gedungnya itu ntar akan menyesuaikan lampunya di situ. Jadi kayak lebih hidup aja gitu loh. Jadi itu adalah kelebihan dari full array LED yang saya tangkap ya. Tapi kalau teman-teman punya jawaban sendiri, silakan komen di deskripsi ya. Saya bukan ahlinya TV, jadi ya ini yang saya dapat dari internet ya. Boleh benar, boleh salah, silakan berkomentar di bawah. Lalu ini X1 4K HDR prosesor. Jadi Sony itu punya prosesor X1 itu. Jadi sebelum ini udah ada prosesor X1. Jadi kalau prosesor X1 bisa memproses gambar atau video itu hingga 4K ya. Jadi itu juga ada tingkatannya ya. Yang pertama itu X1 yang biasa yang saya pakai ya. Lalu ada yang Extreme, itu tingkatan kedua. Lalu tingkatan ketiga ternyata ada yang Ultimate. Nah, masing-masing punya step sendiri ya. Jadi semakin tinggi semakin banyak fiturnya tentunya. Tapi yang saya lihat di sini kalau X1 Extreme itu ya ada dual database processingnya lah. Ya, tapi yang menarik memang yang X1 Ultimate. Tapi harganya belum menarik buat saya karena dia bisa 8K. Lalu ini adalah Smart TV. Smart TV itu kan ada yang pakai bawaannya, OS-nya. Kalau LG itu kalau nggak salah bilangnya WebOS, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi Sony itu belakangan line of produknya ya, kalau kita lihat itu sudah menggunakan Android TV. Ini dari yang Full HD sudah ada. Ini Android TV semua. Oh sorry, yang Full HD tidak. Smart TV biasa dengan OS bawaannya. Lalu yang sudah mulai X7500H itu sudah Android TV sampai yang paling tinggi ya, yang 8K. Android TV ini menariknya apa? Jadi gini, kalau buat saya Smart TV itu is a must gitu. Tapi Android TV is the next level gitu. Pertama, yang namanya OS dari Android itu open source ya, dan juga akan terupdate secara periodik lah. Misalnya ada fitur yang baru bisa di-applicable, lalu TV-nya jadi fiturnya lebih baik lagi. Dan juga yang saya senang adalah bisa install aplikasi ya. Kalau ada TV yang iOS sih, ya saya lebih milih itu pasti, tapi harganya masih lebih mahal karena saya pencinta iOS. Tapi why not untuk TV kita coba yang Android. Dan yang tertulis di sini yang terakhir adalah 65. 65 ini itu artinya 65 inci ya. Kenapa 65 inci? Kenapa nggak 55? Itu dulu sebelum beli itu saya bergumul, mesti 65 atau 55. Takutnya 65 kegedean. Tapi ternyata kalau kalian datang ke Sony Center ya, itu di situ ada tulisan 1,2 meter. Itu adalah the best viewing angle untuk 65 inci. Ya, kalau nggak percaya datang aja, ada di Grand Indonesia yang saya tahu sih di situ. Mungkin tempat lain ada. Jadi kalau kita bayangannya dulu waktu kecil pasti, oh kalau lo nonton TV jangan deket-deket karena matanya sakit gitu. Nah sebelum saya beli saya lihat dulu nih, saya deketin mata saya sampai bahkan 50 cm mungkin di yang 65 inci. Kok kayaknya nggak sesakit dulu ya. Mungkin saya orang jadul ya, yang dulu TV-nya yang masih box gitu. Nggak tahu kalian mungkin lahir udah TV-nya udah tipis-tipis. Itu sakit gitu, dan orang juga mungkin bilang ada radiasinya dan lain-lain, tapi ini kok beda. Mungkin juga refresh rate-nya berbeda ya, TV dulu sama sekarang. Bahkan LED TV saya yang 11 tahun ini umurnya, itu kalau saya nonton dari 1,5 meteran itu masih agak-agak gimana, dan main game juga agak-agak sakit. Tapi kalau yang saya tahu refresh rate semakin tinggi itu semakin bagus. Dan
ini sebelum saya beli saya lihat dulu dan oke banget nih kayaknya. Ya, berasa kayak di bioskop, cuman belum ada home theaternya ya. Mudah-mudahan menyusul. Jadi saya memutuskan ambil yang 65 inci ini. Dan ini dia sudah datang. Belum saya unboxing sengaja karena saya pengen videoin. Oke, ada hal lagi yang tidak tertulis di boxnya, tapi saya tahu dari browsing-browsing ya. Si TV ini tuh cocok banget untuk gaming. Selain untuk nonton film, untuk gaming juga. Ya, berhubung PS5 sebentar lagi available, jadi PS5 ini konfigurasinya bisa 4K up to 120 Hz atau 8K. 8K-nya berapa ya? 30 atau 60 saya lupa. Tapi karena TV saya nggak bisa sampai 8K, jadi ya udah 4K. Dan 4K-nya pun di situ nanti bisa diatur ya. Jadi dari konfigurasi TV-nya dan konfigurasi PS-nya itu bisa diatur. Dan yang saya lihat, kalau kita masuk ke frame rate yang tinggi ya 120 itu bagian kayak ray tracing gitu dihilangkan, nggak mungkin karena tidak dimungkinkan kali ya, tidak dimungkin kalau performance. Jadi ada performance, ada resolution. Mungkin kalau kita pilih yang resolution mode itu ray tracing ada. Ray tracing itu apa? Jadi kalau misalnya kayak main first person shooter atau apa, ada musuhnya yang lagi ngumpet atau di baliknya itu ada kaca atau enggak, kayak bayangan lah, kayak bayangan gitu, itu bisa kelihatan ya. Gamer-gamer itu ngelihatnya itu sebagai suatu hal yang wah juga. Saya juga ngelihatnya, oh kok bisa kayak gitu ya. Itu karena hal itu. Nah, cuman ini karena kita mainnya bukan di monitor PC, ini di monitor yang besar, TV ini ya, di TV. Ini bisa sampai 120 Hz dan saya pengen coba, penasaran seperti apa. Bahkan 60 Hz-nya aja kita misalnya main Spider-Man Miles Morales, itu kalau kita set di performance itu berbeda, lebih halus ya. Frame rate tinggi itu akan enak dilihat dan tidak sakit di mata. Jadi itu tidak ada di brosur ya mungkin ya. Dan tidak ada tertulis di boxnya, tapi itu yang saya dapatkan. Makanya cannot wait for the PS5. Oke, dari tadi udah ngomongin panjang lebar, kita sekarang buka aja TV-nya. Pertama kita buka yang bagian depannya dulu boleh, yaitu ada tulisan yang putih-putih itu ada suruh jepit. Lalu di atas bisa dibuka juga. Oke, kita buka yuk. Oke, kita lihat atasnya dulu ya. Jadi di atasnya ini tentunya ada kakinya, ada dua, tapi tulisannya bukan right or left, tapi SB1, SB2, nanti kita pelajari. Ini buku panduannya. Ini ada kabelnya tentunya, dan colokannya udah Indonesia ya. Artinya ini TV memang dibuat untuk di Indonesia ya. EU, Europe juga sama. Remote-nya ya, remote-nya Smart TV-nya Sony ya seperti ini. Ya, jangan berharap lebih, ada touchscreen-nya dan lain-lain, enggak. Ini ada baterainya. Ya, kalau baterai ternyata habis ya kita bisa pakai baterai sendiri. Ada kartu garansi Sony, kartu garansi Indonesia ya, jadi 1 tahun. Ini ada apa nih? Mungkin ini pengunci atau saya nggak tahu. Oh, untuk di belakang, untuk mounting. Oke, I need this. Ya. Terus ini untuk cable arrangement. Jadi kalau semua kabel itu biar rapi, arahnya ke sini kayak dikunci gitu. Jadi nggak selaweran kemana-mana. Oke, sekarang kita buka dulu klip yang di belakangnya, baru kita angkat. Oke. Tolong jangan jatuh, tolong jangan jatuh, tolong jangan jatuh, tolong jangan jatuh. Oke, yang menarik adalah si apa nih namanya? Kakinya ya, tidak perlu pakai baut-bautan. Jadi kita bisa buka aja. Duh, jadi baret. Jadi seperti ini. Ini SB2. SB2. Nah, ini kakinya ini adalah yang paling luar. Jadi harusnya ini di kanan ya. Satu lagi. Ya, kita masukin SB1 sebelah kanan. Ya. Lalu SB2 di sebelahnya. Dia nggak mungkin salah karena ya. Karena udah ada relnya gitu deh, nggak mungkin kebalik. Ya, itu udah kepasang kakinya. Ya, kalau kita lihat ini adalah pengunci ya. Saya juga mikir dulu harus beli baut apa buat ngunci TV-nya supaya nggak jatuh.
ternyata udah dikasih. Ya, ini bisa kasih kawat nanti amit-amit kalau gempa atau apa biar nggak jatuh. Kita akan pasang apa namanya, baterainya. Ternyata ada tulisan made in China. Oh, kirain buatan Jepang. Oke, ini TV-nya udah saya colok. Kita coba nyalain. Wih, bisa. Iyalah bisa, masa nggak bisa. Sebenarnya kalau kita nggak pakai remote, kita bisa pencet di sini. Jadi tombolnya cuma satu. Oke, tentunya kita setup. Inggrisnya United Kingdom aja. Oke, quickly setup your TV with your Android phone. Gue nggak punya Android phone. Gue skip boleh nggak? Oke, masukin password udah benar. Connecting. Ya, karena ini smart TV jadi ya harus connect ya, kayak handphone aja setupnya. Connected successfully ke internet. Oke. Oke, saya tadi udah ngomong panjang lebar, ternyata mic-nya mati waktu saya duduk di sini ya. Habis baterainya. Oke, udah saya ganti baterainya. Intinya TV ini sudah berhasil saya setup Android-nya, login account, saya juga udah install Disney Plus-nya, sudah berhasil. Lalu tinggal login Disney Plus-nya. Yang saya senang dari TV ini adalah bezelnya yang sangat tipis ya, dan ketebalan TV-nya juga nggak terlalu tebal ya. Terus kabelnya semua terorganisir di sebelah kanan. Kesan mewahnya ada di kakinya nih. Ya, kesan mewahnya ada di kakinya juga gede untuk menopang TV yang 65 inci besar ini. Di sebelah kanan ada 4 HDMI, yang 2 itu yang biasa, 1 dan 2, yang 3 sama 4 itu ARC, dan yang bawah kalau nggak salah untuk Dolby Vision. Tentunya ada opticalnya juga untuk home theater, lalu ada LAN. Jadi kalau nggak pakai WiFi bisa colok LAN ya, udah kayak komputer. Maklum saya baru pertama kali punya smart TV, jadi ternyata happy banget ya. Nggak sabar untuk nge-review performanya di nonton aplikasi, film di aplikasinya Disney Channel, Disney Plus, sorry, dan juga performa gamingnya. Semoga nanti saya bisa merasakan excitement-nya dan experience-nya main PS5 di sini. Jadi yang belum subscribe channel saya, buruan subscribe dan juga nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari The Gadget Whisperer.